Perjalanan bangsa ini tidak lahir dalam satu malam. Ia ditempa oleh penjajahan, diuji oleh penderitaan, dan dibesarkan oleh perlawanan. Selama ratusan tahun, tanah Indonesia menjadi saksi bisu keserakahan bangsa asing, namun juga menjadi saksi keberanian rakyatnya yang tak pernah menyerah. Dari kedatangan kapal-kapal asing di Pelabuhan Nusantara, hingga gema suara proklamasi yang menggetarkan dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Inilah perjalanan panjang Indonesia, dari penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa mulai berlayar mencari rempah-rempah. Tahun 1596, Belanda pertama kali tiba di Banten. Rempah yang melimpah membuat Nusantara menjadi incaran dunia. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC. Awalnya berdagang, namun perlahan berubah menjadi penguasa. VOC tidak hanya berdagang, mereka memonopoli, memaksa, dan menindas rakyat. Setelah VOC bangkrut tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih. Dimulailah masa penjajahan Hindia Belanda. Rakyat dipaksa kerja rodi. Tanam paksa diberlakukan tahun 1830. Sawah dan ladang rakyat berubah menjadi ladang keuntungan penjajah. Rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, nila, dan berbagai komoditas ekspor. Bukan untuk diri mereka, bukan untuk negeri mereka, tapi untuk mengisi kas Belanda yang kosong akibat perang di Eropa. Sawah yang dulu memberi makan keluarga, kini berubah menjadi ladang keuntungan bagi penjajah. Jika gagal panen, rakyat tetap harus membayar pajak. Jika menolak, hukuman dan cambuk menanti. Kelaparan meluas. Desa-desa kehilangan harapan. Di beberapa daerah, ribuan orang meninggal karena kekurangan makanan. Namun penderitaan tidak berhenti di situ. Kerja rodi diberlakukan. Jalan raya, rel kereta, dan bangunan megah dibangun dengan tenaga rakyat yang dipaksa bekerja tanpa upah. Semua demi satu tujuan, memperkaya tanah yang jauh di seberang lautan. Namun bangsa ini tidak pernah diam. Perlawanan muncul di berbagai daerah. Pangeran Diponegoro di Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera, Patimura di Maluku, Cut Nyak-Din di Aceh. Meski banyak yang gugur, semangat perlawanan tidak pernah padam. Awal abad ke-20, angin perubahan mulai berhembus pelan, namun pasti. Perlawanan tak lagi hanya tentang bambu runcing dan medan perang. Ia berubah bentuk, dari senjata menjadi gagasan, dari amarah menjadi kesadaran. Pendidikan mulai membuka mata generasi muda pribumi. Sekolah-sekolah melahirkan kaum terpelajar, mereka yang mulai bertanya, mengapa bangsa ini harus terus tunduk? Tahun 1908, Budi Utomo berdiri, sebuah organisasi yang menjadi simbol kebangkitan nasional. Untuk pertama kalinya, perjuangan dilakukan dengan persatuan yang terorganisir. Lalu 2 dekade kemudian, semangat itu mencapai puncaknya. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda latar belakang. Namun malam itu, mereka melebur menjadi satu. Mereka mengikrarkan janji yang sederhana, namun mengguncang fondasi penjajahan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kata Indonesia bukan lagi sekadar istilah geografis. Ia menjadi identitas. Ia menjadi mimpi bersama. Ia menjadi alasan untuk bersatu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa yang terpecah oleh pulau dan perbedaan merasa dirinya satu. Tahun 1942, Perang Dunia Kedua mengguncang Asia. Jepang datang dengan cepat, mengusir Belanda dari tanah Indonesia. Belanda tumbang tanpa banyak perlawanan. Untuk sesaat, rakyat menyambut dengan harapan. Mungkin inilah akhir dari penjajahan yang panjang. Mungkin inilah pintu menuju kebebasan. Namun harapan itu tak bertahan lama. Jepang datang bukan sebagai pembebas, melainkan penguasa baru. Romusha diberlakukan. Ribuan, bahkan jutaan rakyat dipaksa bekerja membangun jalan, rel, dan benteng pertahanan. Mereka dikirim jauh dari kampung halaman. Banyak yang tak pernah kembali. Beras semakin langka. Kelaparan menyebar di berbagai daerah. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi di tengah tekanan itu, sesuatu sedang bergerak dalam diam.
Jepang, demi kepentingannya sendiri, memberi ruang bagi tokoh-tokoh nasional untuk terlibat dalam organisasi dan pemerintahan. Dan ruang kecil itu, dimanfaatkan dengan cerdas. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya mulai menyusun strategi. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pagi. Sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur 56. Pagi itu, sejarah berubah selamanya. Soekarno melangkah maju. Nafas ditarik dalam. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu sederhana, namun gemanya, mematahkan rantai ratusan tahun penjajahan. Indonesia, akhirnya merdeka. Kemerdekaan bukan hadiah. Ia adalah hasil dari luka, air mata, dan pengorbanan. Hari ini kita mungkin tidak lagi mendengar dentuman meriam, tetapi perjuangan belum selesai. Tugas kita adalah menjaga persatuan, menghargai sejarah, dan memastikan pengorbanan itu tidak sia-sia. Jika kamu ingin lebih banyak kisah sejarah yang membuka mata dan menggugah hati, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipahami. Saya pamit, merdeka!